Shalom Harvester, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di dalam program Goodness of God, Worship Night Harvest Gospel Studio. Tema malam hari ini adalah Hati Bapa, yang diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kiranya pujian dan penyembahan dan kesaksian yang ada akan menyadarkan kita betapa besar kasih Bapa di surga melebihi dari kasih Bapa kita di dunia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Shalom Harvester, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan kami dalam Goodness of God. Dan pada hari ini, sama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya saudara, ada sesuatu yang besar yang mau Tuhan lakukan hari ini pada waktu kita menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah kesempatan yang berharga di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan kehausan kami saat ini, kami datang Tuhan di hadapan-Mu untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Biar Engkau menerima setiap pujian, penyembahan kami saat ini sebagai dupa yang harum Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya saudara, kita punya Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa, begitu mengasihi setiap kita. Thank you Jesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Amin. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu Bapa. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan saudara, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Amin, amin. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, yes Lord, amin.
menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa. Saudara, mari katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Panggil dia Bapa, Bapa. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu. Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa kata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata, kau berikan semua yang ada padamu Bapa. Amin. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkah. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami percaya Kau Bapa yang baik di dalam hidup kami. Tiada yang lain selain Kau. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkah. Ini yang kami yakin Bapa. Hari depan indah kau rancanganmu Tuhan, rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, amin. We worship you, Lord.
setiap waktu, setiap saat kami rindukan Tuhan, hadir-Mu dalam hidup kami, untuk menguatkan kami, perkenan-Mu yang menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Bapa di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang tak pernah tinggalkan hidup kami sekalipun. Thank you Jesus. Oh. Kami tahu Tuhan, dalam lembah sekalipun Engkau selalu ada bagi setiap kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Bapa. Ampuni setiap kami Bapa, kalau sering kali kami meninggalkan Engkau, padahal kami tahu Tuhan, sekali-sekali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia. You are faithful, O Lord. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, panggil Dia Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang kami perlu Bapa, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat kami cinta Bapa, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya,
lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi, Mari angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan, tak pernah berakhir. Kasih setia selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. amin. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan saat ini, Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Bapa-Ku yang baik, Dengan segenap hatimu saat ini saudara katakan, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. oh Bapa, Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu Bapa, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. kasih-Mu, Kasih-Mu bagiku, oh, tak pernah berakhir. Kasih setiamu, amin Bapa. selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir, selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. oh, tak pernah berakhir, Kasih setia selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. oh, tak pernah berakhir, Tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. You are my everything, oh Lord, Kau segalanya, Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. biar namamu dimuliakan saat ini Bapa, biar namamu ditinggikan saat ini Bapa, untuk kesetiaan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami, menyertai kami, menguatkan kami,
bahkan mengubahkan kami Tuhan menjadi sesuai kehendak-Mu Bapa. Amin, amin. Oh, we worship You, we adore You, Lord, we praise You, Lord. Amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank You, Abba Father. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Tak bisa kami balas Bapa kebaikan-Mu dalam hidup kami yang terlalu besar. Thank You, Jesus. Thank You, Abba Father. Mari saudara angkat tanganmu sekali lagi. Dari dalam hatimu katakan, tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Oh. Shalom Pastor, bagaimana kabar kalian malam hari ini? Sahabat saya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Malam ini kalau boleh saya mengenalkan diri saya, nama saya Indra. Saya berasal dari Cirebon dan malam ini saya mau berbagi sedikit tentang kisah hidup saya dan emang temanya malam ini adalah tentang hati Bapak. Sahabat saya, mungkin kisah saya ini berhubungan dengan tema malam hari ini. Dan saya tahu, sahabat saya, ketika mungkin banyak orang yang melihat saya dengan postur tubuh yang seperti ini, banyak orang bilang mungkin saya hidupnya enak, saya hidupnya berkecukupan, dan saya hidupnya aman-aman aja. Tetapi kalau boleh saya bagikan buat teman-teman semua bahwa saya pun pernah mengalami yang namanya titik rendah. Saya pun pernah mengalami yang namanya proses Tuhan dalam hidup saya. Saya berasal dari keluarga yang broken home, teman-teman. Ibu saya lahir hamil di luar nikah, ya kan? Lalu ayah saya nggak tanggung jawab pada ibu saya, dan akhirnya karena ibu saya menanggung rasa malu yang sangat hebat, saya sempat mau digugurin, teman-teman. Jadi waktu itu usia kandungan beliau adalah 4 bulan atau 5 bulan, kalau nggak salah. Jadi dia sempat mau gugurin itu. Karena saking stresnya, saking malunya, akhirnya dia mau berusaha untuk menggugurkan saya dalam kandungan. Tetapi segala macam obat, segala macam jamu udah ibu saya minum, tapi nggak ada satupun yang mempan. Saya tahu itu semua pasti sudah ada dan sudah menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya saya bisa dilahirkan dengan kondisi yang baik dan saya lahir dengan keadaan yang normal. Tapi hari itu karena kami dari keluarga yang bukan keluarga yang berkecukupan, kalau bisa dibilang kami dari keluarga yang berkekurangan, teman-teman, akhirnya entah gimana saya itu sempat nggak bisa dibawa pulang oleh keluarga saya karena ibu saya nggak punya uang untuk bisa menyelesaikan semua biaya rumah sakit. Dan hari itu ada seorang dokter yang istilahnya dia punya istri tapi dia juga belum punya anak. Dia bilang sama keluarga saya, kalau boleh nggak kalau ini anak bayi, saya bawa aja ke Jepang. Saya kasih kalian uang, lalu anak ini saya bawa ke Jepang. Karena saya akan pindah tugas ke Jepang. Oh, gitu. Entah kenapa akhirnya dengan segala usaha, dengan segala perjuangan dari keluarga saya, akhirnya
uang itu kekumpul teman-teman. Akhirnya saya bisa ditebus, saya bisa kembali kepada pelukan ibu saya, dan akhirnya waktu terus berjalan, akhirnya ibu saya harus kerja keras, banting tulang, dia harus bisa mencari nafkah untuk bisa menghidupi saya dan juga keluarga saya. Saya cuma diasuh oleh seorang nenek dan juga seorang asisten rumah tangga. Hari itu tepat umur saya 2 atau 3 tahun teman-teman, sore hari, ketika saya lagi dibawa jalan-jalan keluar sama asisten rumah tangga untuk disuapin makan, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang udah ngintai dari lama, udah ngintai dari beberapa waktu, dan dia berusaha mendekat dan akhirnya berusaha untuk menculik saya. Dengan paksa, dia mencoba merebut saya dari pangkuan, dari gendongan asisten rumah tangga saya. Dan saya bersyukur asisten rumah tangga saya itu teriak dengan sangat kencang. Saya pada akhirnya banyak orang-orang yang bantuin, dan akhirnya laki-laki itu pergi, kabur. Nggak berani karena banyak orang yang datang untuk mukulin dia waktu itu. Dan hari itu ketika semua keluarga besar tahu bahwa ada kejadian itu, akhirnya saya tahu di kemudian hari bahwa laki-laki, pria yang mau nyulik saya itu adalah ayah kandung saya sendiri, teman-teman. Ayah kandung yang saya nggak pernah bertemu, seorang laki-laki yang nggak bertanggung jawab kepada ibu saya, seorang laki-laki yang nggak mau bertanggung jawab pada diri saya sebagai anak kandung dan darah dagingnya. Dia datang untuk pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya dengan cara yang kasar, yaitu berusaha menculik saya. Dan hari itu adalah menjadi hari pertama dan terakhir saya melihat ayah saya. Karena saya masih kecil dan saya nggak mengingat semua hal itu. Saya nggak tahu mukanya seperti apa, dan sampai malam ini teman-teman, saya nggak pernah tahu wujudnya ayah saya itu seperti apa. Seorang pria yang disebut ayah, disebut papa dalam hidup saya itu, saya nggak pernah lihat seperti apa wujudnya. Akhirnya hidup terus berjalan, ya kan, mama saya kerja keras, sibuk kerja dari pagi sampai malam, dan bisa dikatakan saya kurang yang namanya kasih sayang dari orang tua. Dari seorang ayah saya nggak dapat, dari seorang ibu yang notabene dia sebenarnya tinggal sama saya tapi dia sibuk kerja. Akhirnya saya menjadi anak atau remaja yang bertumbuh dengan kurangnya rasa kasih sayang dari seorang orang tua. Saya tahu bahwa ketika saya bertumbuh menjadi remaja yang nakal, karena saya mencari pelampiasan, saya mencari kepuasan, saya nggak dapat di rumah, saya nggak dapat di keluarga saya, akhirnya saya mencari keluar. Saya mencoba semua hal-hal yang negatif, teman-teman. Rokok, narkoba, nonton video porno, minum-minuman, semuanya. Saya nipu, saya pakai uang sekolah, saya pakai uang untuk les, saya bilang saya mau les, tapi uangnya saya pakai buat foya-foya. Saya lakuin itu semua dalam masa remaja saya. Kalau dibilang, kamu ke gereja nggak? Ya ke gereja. Ya, tapi ya ke gereja cuma sebatas, kalau mungkin Kristen KTP lah, istilah zaman sekarang Kristen cuma Kristen di tanda pengenal doang. Tetapi hidup saya tidak mencerminkan kekristenan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, ketika saya semakin menjauh dari kasih Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan pencobaan demi pencobaan terjadi lagi dalam keluarga saya. Mama saya, ibu saya harus kehilangan segalanya, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan dia sempat dipenjara selama 1 minggu di kantor polisi karena dia terlibat urusan keuangan di perusahaannya, yang mau nggak mau dia harus bertanggung jawab, teman-teman. Seminggu ibu saya di kantor polisi dan saya nggak pernah ketemu. Jujur hari itu saya takut dia kenapa-kenapa. Saya takut nanti kalau misalnya dia nggak bisa balik ke saya itu gimana. Tapi akhirnya ketika seminggu kemudian dia bebas, ibu saya bebas, saya pikir semua masalah kelar. Tetapi masalah baru dimulai kembali dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya. Meskipun saya sudah kehilangan rumah, harta benda, dan segala macam, ternyata masih banyak hutang-hutang yang harus dibayarkan oleh ibu saya. Banyak rentenir-rentenir, banyak orang-orang yang datang ke rumah, gedok-gedok pintu, marah-marah, maki-maki, ngancem mau ngebunuh saya dan juga ibu saya. Itu saya alami setiap hari, teman-teman. Sampai akhirnya ibu saya sudah saking stresnya, dia kabur, dia pergi ke luar negeri untuk cari kerjaan supaya dia dapat uang dan bisa
bayar cicilan hutangnya. Dan ketika saya ditinggal oleh ibu saya, itu jujur, itu adalah masa di mana saya merasa jatuh sejatuh-jatuhnya dalam hidup saya. Saya kayak ngerasa, duh kok udah saya ini nggak punya ayah, terus ibu saya ini pergi jauh dengan saya usia yang masih remaja, yang saya belum dewasa secara jasmani dan juga rohani, tapi dia pergi meninggalkan saya. Dan hari itu saya cuma tinggal oleh seorang nenek yang udah tua, yang setiap kali ada orang yang datang lagi utang, dia selalu nangis. Kita pernah, teman-teman semua, saya sama nenek saya ini pelukan di kamar, kita kunci pintu, nggak berani keluar, karena di depan banyak orang yang ngetok-ngetok nagih utang mama saya. Mama saya udah nggak ada di sini, dia udah pergi ke luar negeri. Tapi saya masih diketok-ketok setiap hari, dan pernah ngalamin ketika saya pelukan sama mama saya, dia cuma bisa nangis, sangat-sangat sedih, sangat-sangat takut. Saya tahu dari hatinya, dari rautan mukanya, dia sangat takut. Di umur yang tua, dia ngasuh seorang cucu, ditinggal oleh anaknya, dia harus ngalamin semua hal yang gak enak. Apalagi saya, teman-teman, yang saya masih remaja, belum ngerti apa-apa. Dan hari itu, jujur saya benci dan kecewa sama ibu saya. Pencobaan selanjutnya datang, teman-teman, ketika oma saya sakit, nenek saya sakit, dan akhirnya dia harus pulang ke pangkuan Allah Bapa. Di situ saya merasa Tuhan ini gak adil banget buat saya. Udah saya gak punya seorang ayah, udah ibu saya pergi, tapi masih banyak orang-orang yang lagi hutang. Saya cuma tinggal sama nenek saya, dan akhirnya nenek saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Hari itu, malam itu menjadi titik di mana saya sangat-sangat kecewa sama yang namanya Tuhan dalam hidup saya. Saya marah, saya benci, saya bilang, kenapa sih Tuhan kamu ngambil oma? Kenapa? Kan kamu tahu saya ini tinggal sendirian cuma sama oma. Kenapa kamu manggil dia duluan? Kenapa saya ditinggal sendirian? Buat apa saya ikut Tuhan lagi kalau ujung-ujungnya hidup saya ini nggak enak? Saya ngerasain kehilangan, saya ngerasain kesedihan, saya ngerasain yang namanya hidup sendiri. Nggak ada orang yang sayang sama saya. Dan malam itu saya benar-benar marah dan benci sama Tuhan. Tapi malam itu juga ketika saya habis marah-marah, saya habis ngedumel sama Tuhan. Ketika saya tidur, tiba-tiba ada satu kalimat yang terngiang-ngiang dalam hidup saya, dan kalimat itu bilang kayak gini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Entah kenapa itu kalimat membuat saya menjadi banyak berpikir. Membuat saya jadi banyak istilahnya memikirkan hidup saya ke depan seperti apa. Dan saya tahu ketika saya coba buka Alkitab, itu saya pertama kali ketika saya udah lama nggak baca Alkitab, ketika saya mendengar kalimat itu, saya coba buka karena saya kepo, teman-teman. Saya buka dan ada ayatnya. Dan malam itu, hari itu, saya tahu itu bukan dari orang yang tiba-tiba bisikin saya, tetapi saya tahu itu adalah kuasa Tuhan yang sedang membisiki saya. Dan saya tahu hidup saya ini masih panjang, saya masih sangat muda. Dan kalau saya nggak balik ke jalan Tuhan, mungkin saya akan menyia-nyiakan waktu saya akan menyia-nyiakan umur saya, dan mungkin saya 3, 4 tahun atau 10 tahun ke depan tidak akan jadi apa-apa. Dan hari itu menjadi titik balik saya. Ketika mungkin saya merasakan semua sudah hilang, udah hopeless, tapi saya tahu Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Hal pertama, saya tinggalkan semua teman-teman yang bikin saya jatuh dalam dosa. Saya terima cacian dan makian dari mereka. Hal kedua, saya mencoba untuk menata kembali hati saya. Saya coba menata kembali jalan yang mungkin saya udah lama jauh dari jalan Tuhan, tapi saya mencoba menata kembali untuk saya ada di dalam jalan Tuhan. Dan hari itu, firman itu, ayat itu, membuat saya sadar bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan saya dan juga teman-teman semua. Saya tahu saya gak punya seorang ayah secara fisik, tetapi saya punya ayah yang lebih dahsyat, yaitu apa? Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Dan saya percaya ketika kita memilih Tuhan, kita memilih Tuhan sebagai Bapa kita, Tuhan gak pernah melepaskan kita. Dan buktinya Pak, saya sampai pada malam ini ada di hadapan teman-teman semua. Saya tahu ini adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu ini
Tuhan yang kasih kesempatan ini dan saya akhirnya bisa kumpul kembali sama mama saya. Saya mencoba untuk menata kembali hubungan anak dan ibu, hubungan yang namanya ibu dan anak yang harusnya melekat, tapi karena suatu hal kita menjadi jauh dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa menata kembali hubungan saya dengan ibu saya. Dan akhirnya saya mencoba kanal itu dan saya tahu ketika saya memilih Tuhan sebagai Bapa saya, ketika saya memilih Tuhan Yesus sebagai ayah saya, Tuhan menyediakan semuanya buat kita teman-teman. Sampai hari ini saya dipelihara Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya punya pekerjaan yang tetap dengan istilahnya gaji yang berkecukupan. Lalu saya juga dipercaya untuk saya bisa bertanggung jawab dan memegang youth di salah satu persekutuan di kota ini. Saya percaya kalau ini bukan karena ayah saya, yaitu Bapak saya yang ada di surga, mungkin Indra gak akan pernah bisa ngomong malam hari ini. Satu hal saya tahu, ketika mungkin kalian punya story yang sama dengan saya, jangan jadikan itu alasan untuk kalian menjauh dari Tuhan. Tetapi tetap percaya, ketika kalian memilih Bapa yang ada di surga, maka Dia melebihi bapak-bapak yang ada di dunia ini. Saya kangen sama ayah saya pengen ketemu dia tapi saya nggak bisa. Saya nggak tahu dia ada di mana sekarang, saya nggak tahu gimana keadaan dia sekarang. Tapi satu hal yang saya pasti dan saya yakini, saya masih punya ayah, saya masih punya Bapa yang mengasihi dan mencintai saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa kita. Dan malam ini teman-teman, mari balik kepada hatinya. Kalau mungkin kalian sudah menjauh dari hati Tuhan, yang sudah mungkin berlari terlalu jauh dari kasih Tuhan, ayo balik. Karena saya tahu cuma Tuhanlah, cuma Allah Bapa lah yang bisa mencukupkan dan memuaskan jiwa raga kita. Saya percaya, biarlah ini boleh memberkati kita semua. Ayo kembali kepada hati Bapa. Karena Bapa sedang menunggu kita hari-hari ini. Bapa sedang mengulurkan tangannya untuk kita. Tinggal bagaimana kita meresponi akan uluran tangan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ini bisa jadi berkat buat kita semua. Ayo kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih sayangmu, amin. Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Oh, yeah, yeah. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Kita akan pujian kita. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu
bersamamu Tuhan. Sekali lagi, dalamnya kasih-Mu Tuhan. Oh, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu selalu mengalir. Amin. Penuhi kehidupanku. Engkau setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Katakan, Kau setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, amin. Penuhi kehidupanku. Kau setia, menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati. Bersyukur, ku ada dalam. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kau ada dalam hati-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami ada di dalam hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau Engkau setia mendampingi kami di setiap hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa
bahwa kejadian-Ku ajaib dan dahsyat Tuhan. Engkau merancangkan kehidupan kami bukan kecelakaan. Kami ada saat ini ya Bapa. Itu semua karena rancangan-Mu yang indah atas kehadiran kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk saat ini, untuk saudara-saudara kami yang kehilangan figur Bapa di dalam hidupnya. Kami berdoa ya Bapa, biar ada pengampunan, biar ada pemulihan di dalam hati kami ini ya Bapa. Agar kami bisa mengampuni orang tua kami. Mungkin saat ini kami tidak tahu siapa orang tua kami sebenarnya. Mungkin kami tidak pernah bertemu oleh orang tua kami, ayah kami, ibu kami. Tetapi mulai hari ini Tuhan, Engkau hadir sebagai Bapa yang sempurna, yang mengajar kami dan mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih ya Bapa. Balut hati kami saat ini ya Bapa. Agar ada pemulihan terjadi di dalam keluarga kami. Agar kasih Bapa terpancar lewat kehidupan kami. Agar kami sanggup mengasihi sesama kami seperti Engkau Bapa yang mengasihi diri kami ini. Ajar kami ya Bapa. Terus ya Bapa. Kami butuh kehadiran-Mu ya Bapa saat ini. Terima kasih ya Bapa, bahwa sekarang hati kami sudah pulih. Hati kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami yang kekal. Kami tidak akan menukar Engkau dengan apapun di dunia ini. Kami akan terus berharap bersama-sama dengan Engkau. Kami mau iman kami bertumbuh terus di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas hari ini. Dan kami percaya hari esok, hari depan adalah hari yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa dan ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah kami ragukan Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sebab perkenananmu yang Perkenananmu yang meneguhkan setiap kami. teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, kami lewati semua. Amin. Ku lewati semua. Sebab perkenanan-Mu Tuhan Perkenananmu yang meneguhkanku. teguhkan hatiku. Kau yang akan bertindak. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi saudara, dengan segenap hati katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang Meneguhkan hatiku. Dengan iman katakan Engkau yang akan bertindak Bapa. Amin. Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan iman saudara katakan anugerah Tuhan besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan besar, tak terbatas bagi setiap kami. Mulai dari hari ini sampai selamanya.